marilah kita ikuti bersama mau'izatul hasanah ya, saking beliau berdua. Yang pertama permohonan dari sahibul majlis ya di Muzayyid Zari, beliau Al-Habib Muhammad Syakir Al-Habsyi ya. Nah, untuk beliau waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu biha qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para kiai, semoga insyaallah Allah selalu memanjangkan umur beliau semua, memanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insyaallah bisa membimbing kita terus ya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, amin. Dan para hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah tepat ya daripada 40 hari, alhamdulillah ini hari ke-41 daripada pembacaan maulid ya di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima daripada apa-apa yang kita hadiri, daripada apa-apa yang kita baca, daripada apa-apa yang kita salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad. InsyaAllah diterima terus oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak menjadi saksi bagi kita untuk mendapatkan syafaat beliau insyaallah ya. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Sudah banyak sekali mungkin kita dengarkan daripada ceramah-ceramah para asatid, ceramah-ceramah para ulama, ceramah-ceramah para habaib yang menunjukkan kepada kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu banyak semua kita dengarkan daripada sejarah riwayat hidup Rasulullah, daripada sepak terjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap keluarganya, gimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabatnya, yang mungkin bisa menjadi bekal yang besar untuk kita bawa di hidup kita insyaallah, dari mulai kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, dari mulai kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebaik-baik panutan, sebaik-baik contoh, sebaik-baik suri tauladan yang tidak ada di muka bumi ini. Suri tauladan lebih afdal dan lebih baik daripada Rasulullah SAW. Dari mulai urusan duniawi kita, dari mulai urusan akhirat kita, dari mulai bangun tidur kita, dari mulai sepak terjang kita, dari mulai kita bergerak, mau masuk kamar mandi, mau pergi ke masjid, mau hadir majelis ilmu, mau dagang, mau sholat, mau ibadah, mau jual beli, itu semua Rasulullah SAW sudah contohkan sama kita. Tidak ada agama yang mencontohkan cara untuk masuk ke dalam kamar mandi, keadaan orang di dalam kamar mandi, keadaan orang istinja, itu tidak ada kecuali agama Islam. Ya, mau mencontohkan segala sesuatunya dengan baik, dan Rasulullah SAW sudah mencontohkan itu semua. Dan Rasulullah SAW sudah mengajarkan itu semua. Tinggal apa yang kita butuhkan? Yang kita butuhkan adalah mengamalkan daripada apa-apa yang sudah kita ketahui dan sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita. Banyak sekali daripada bulan Maulid ini kita dengarkan ya, daripada cerita-cerita salawat-salawat Rasulullah SAW. InsyaAllah itu semua mampu mengetuk daripada hati kita untuk kita mengikuti terus ya kepada Rasulullah SAW ya. Kalau kita ini cinta sama Rasulullah SAW, kita ini betul-betul membanggakan Rasulullah SAW, menjadikan dia itu pedoman hidup kita, otomatis kita tidak akan membuat Rasulullah SAW kecewa sama kita. Tidak akan membuat Rasulullah SAW itu akan menangis karena kita. Tidak mungkin. Dan barang siapa yang cinta kepada Rasulullah dengan betul-betul, otomatis hati kita itu akan terus mengikuti daripada garis yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Otomatis.
Orang yang mengatakan saya cinta sama Rasulullah, otomatis hatinya itu akan bergerak sesuai apa yang diinginkan Rasulullah. Orang yang cinta kepada Rasulullah, dia akan otomatis pandangan di dalam wajahnya itu semua Rasulullah. Orang yang cinta sama Rasulullah, otomatis kakinya itu kalau melangkah ingat Rasulullah. Mulutnya kalau mau berbicara ingat Rasulullah. Telinganya kalau mau mendengarkan ingat Rasulullah. Matanya kalau mau melihat ingat Rasulullah. Karena apa? Pedoman hatinya Rasulullah. Ya. Sholawat itu yang kita ucapkan dengan begitu banyak itu ya. Kalau kita mau perhatikan ya. Kalau kita sholawat itu kita mau perhatikan. Sebetulnya yang sholawat itu bukan kita. Ya. Bukan kita yang sholawat. Kita mau mendoakan Rasulullah. Bisa diterima di akal tidak kita mau mendoakan Rasulullah? Rasulullah mendoakan kita. Ya, kalau kita bersolawat itu kita baca di atas ini ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Allah, sholawatlah kepada Muhammad. Kalau kita salam mungkin makbul. Ya, tapi kalau kita sholawat bukan kita hakikatnya yang sholawat. Karena di ayat Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan juga tadi di atas ini ya, ditulis semua subhanallah ini tempat sholawat semua ini ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah sholawat, para malaikatnya sholawat. Kita karena manusia yang penuh dosa, banyak dosanya diajarkan sama Rasulullah SAW itu kalau mau sholawat kembalikan sama Allah. Yang nyuruh Allah kita kembalikan lagi sama Allah. Ya, makanya Allahumma sholli ya ala sayyidina Muhammadin. Berarti yang disuruh sholawat siapa? Allah lagi. Kita kembalikan ya Allah bersolawatlah. Karena sholawat dari Allah Subhanahu Wa Taala ini lebih istimewa daripada kita. Nah, kalau kita mau mendoakan sholat dari manusia ini hanya doa. Lah kalau kita mau mendoakan Rasulullah SAW, justru kebalik kita yang akan meminta doa kepada Rasulullah SAW ya. Bukannya Rasulullah SAW yang mendoakan kita, tapi kita kembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang akan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Di sini ya, Allah solawat itu akan menjadi mulia dan besar karena datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya menjalankan perintah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersolawat, makanya kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Semoga insyaallah solawat kita, maulid kita yang kita hadiri di majlis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan syafaat untuk kita nanti di yaumil qiyamah ya, menjadikan cahaya untuk kita nanti menghadap kepada Rasulullah SAW ya, menjadikan Rasulullah SAW itu kenal kepada kita, karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya aqrabu minni majlisan yaumil qiyamah aktsaruhu alayya salatan ya. Orang yang paling dekat kepadaku nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang banyak bersolawat kepadaku ya. Maka kita perbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Semoga insyaAllah semua yang kita inginkan di majlis ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat kita duniawiyah, ukhrawiyah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hajat-hajat keluarga kita, hajat-hajat anak kita, insyaAllah semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan tidak keluar daripada majlis ini, insyaAllah semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena Habib Ali Habsyi mengatakan di dalam qasidahnya dal jama' la syakka tughfar bih jami'ud dzunub ya. Sesungguhnya pengajian seperti ini, perkumpulan seperti ini tidak dilakukan lagi bahwasanya semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa-dosa kita semua insyaallah ya. Karena Habib Ali Habsyi juga mengatakan ya, seperti pengajian seperti ini tustar jami'al uyub ya. Di qasidah selanjutnya dikatakan menutup daripada aib-aib kita. Semoga aib kita ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikembalikan daripada tempat ini kecuali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, dalam keadaan semua dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dijadikan kita hamba-hamba yang lebih baik. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, sehingga kita ketemu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang paling baik ya. Sehingga insyaallah kita dalam ketemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah ridha kepada kita, Rasulullah ridha kepada kita ya. Amin Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa ma kunna minal amr warja'na